Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ruqyah yang syar'i dan juga ruqyah yang tidak syar'i. Yang syar'i bagaimana adab-adabnya dan apa yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i. Sebelumnya kita akan bahas bahwasanya ruqyah adalah pengobatan yang disyariatkan, ya. Ruqyah adalah pengobatan yang disyariatkan. Ruqyah sebagaimana diketahui maknanya adalah jampi-jampi. Itu ruqyah yang syirik. Itu orang mengenalnya dengan jampi-jampi itu jika ruqyah yang syirik. Tapi ruqyah yang syar'i maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an dan doa-doa, ya. Doa-doa. Adapun dalil disyariatkan pertama dari praktek Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW meruqyah orang lain, dan beliau juga meruqyah diri sendiri. Ketika beliau sakit, beliau meruqyah diri sendiri. Kemudian juga Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, ya, oleh malaikat, dan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkan untuk meruqyah. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW menyuruh Asma binti Umais untuk meruqyah anak-anaknya Ja'far yang kelihatannya sakit atau kurus, ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Sekarang dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Nabi pernah memerintahkan untuk meruqyah. Kemudian Nabi menganjurkan untuk meruqyah. Sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk meruqyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata', ketika ditanya tentang ruqyah beliau berkata, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ketika ditanya tentang ruqyah beliau berkata, siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kemudian juga selain datang dari Nabi SAW, juga para sahabat mempraktekkan ruqyah, ya. Para sahabat juga mempraktekkan ruqyah.
Yang masyhur seperti contoh kisah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang masyhur ketika para sahabat di situ antara ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sedang pergi ke suatu tempat, kemudian mereka bersafar, kemudian mereka minta dijamu, ternyata orang kampung itu tidak mau menjamu. Padahal mereka tamu punya hak untuk dijamu. Kemudian ternyata ketika para sahabat pergi, pemimpin dari kaum tersebut terkena sengatan kalau tidak salah ya, terkena sengatan. Akhirnya dia butuh ruqyah. Maka mereka mendatangi para sahabat. Hal minkum ma'akum dawa atau hal minkum raqin, apakah ada obat buat pemimpin kami? Ataukah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka para sahabat mengatakan, "Iya, kami akan kasih ruqyah, tapi kalian tidak memenuhi kewajiban kalian. Kami mau ruqyah dengan syarat kasih begini. Akhirnya mereka setuju. Nanti kami akan kasihkan sekumpulan ekor kambing atau berapa ekor kambing kalau tidak salah. Kemudian akhirnya diruqyah dengan baca surat Al-Fatihah, maka akhirnya orang tersebut tiba-tiba sembuh, ka'annahu nasyita min iqal, seakan-akan berlepas dari satu ikatan, sembuh tiba-tiba dengan ruqyah Al-Fatihah. Akhirnya setelah itu mereka diberi pemberian, mereka ragu untuk memanfaatkannya, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi membolehkan untuk memanfaatkan pemberian dari orang yang diruqyah tersebut. Jadi dalil tentang disyariatkannya ruqyah maka sangat banyak ya. Kemudian kebutuhan untuk ruqyah ya. Kebutuhan untuk ruqyah di antaranya Al-Quran merupakan obat. Ya, Al-Quran merupakan obat. Obat baik, obat hati, obat penyakit hati, maupun penyakit fisik. Ya. Karena Al-Quran adalah obat, maka diperlukan untuk ruqyah. Karena ruqyah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat, syifa. Al-Quran adalah syifa. Dalam ayat yang lain, wa shifaa'un lima fis sudur, penyakit hati. Wa shifaa'un lima fis sudur, penyakit yang ada di dada. Ya. Jadi Quran adalah obat, sehingga penyakit apapun bisa diobati dengan ruqyah. Ya. Ini kesimpulannya bahwasanya penyakit apapun boleh diobati dengan ruqyah. Ya. Rasulullah makanya menganjurkan ketika seorang sakit, dia boleh berdoa kemudian memegang tempat sakitnya, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir, baca 7 kali. Rasulullah menganjurkan untuk meruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi SAW. Jadi penyakit apapun boleh diobati dengan ruqyah. Ya, kemudian di antaranya karena ain. Penyakit ain yaitu pandangan. Ain itu sebabnya ada 2, karena bisa jadi hasad, atau karena takjub. Sebagaimana kisah Amir bin Rabi'ah ketika dia takjub kepada salah seorang sahabat namanya Sahal, karena dia buka baju badannya putih, akhirnya dia takjub, dia tidak mengucapkan barakallahu fiik atau tabarakallah masyaallah, tabarakallah atau masyaallah, dia tidak sebutkan, tidak memuji Allah. Akhirnya sahabat tersebut sakit ya. Maka bisa jadi ain itu karena hasad, bisa jadi karena takjub, lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keindahan tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah bisa karena ain. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin aw humah. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin wa humah. Tidak ada ruqyah
yang sangat manjur seperti karena ain dan sengatan. Jadi karena ain dan juga bisa jadi karena sengatan binatang berbisa, ya, hewan berbisa. Dalilnya sudah kita hadis Ibnu Abbas ini, dan juga tadi kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita sudah sebutkan. Ini kebutuhan untuk ruqyah. Kemudian di antara kebutuhan ruqyah untuk gangguan jin. Gangguan jin ini banyak ya. Bisa jadi dia masuk dalam tubuh manusia, bisa jadi santet, bisa jadi mengganggu rumah ya. Gangguan jin ini banyak ya, di antaranya ya, misalnya santet, ya, sihir ya. Misalnya mas, yaitu masuk kerasukan. Ya, misalnya ganggu rumah. Ya. Ini kebutuhan-kebutuhan ruqyah ya. Dengan sihir seorang bisa disembuhkan dengan ruqyah, seperti juga orang kerasukan ya, seperti dalam kisah wanita Ibn Abbas pernah berkata kepada salah seorang muridnya, "Hal adulluka ala imra'atin ahli jannah?" Mau kau tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga. Dikatakan hadhil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf." Ya Rasulullah, aku mengalami sara. Sara ya mungkin bisa diartikan ayan atau bisa diartikan kemasukan jin, dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya yang dimaksud dengan sara ditimpa oleh wanita ini berdasarkan riwayat-riwayat dari jalan-jalan yang lain, bahwasanya wanita ini terkena sara yaitu kerasukan jin. Dia kerasukan jin, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan diberi kesembuhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ti, kalau kau ingin aku doakan dan kau sembuh, in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau kau sabar, bagi kau surga. Dalam riwayat yang lain, wala hisaba alaiki. Kalau kau mau sabar, tidak ada hisab bagimu nanti. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bersabar." Tapi intinya gangguan jin banyak ya. Melihat hal-hal ini menunjukkan ruqyah memang dibutuhkan. Dibutuhkan. Jadi jangan berpikir namanya ruqyah selalu kaitannya dengan jin ya. Sebagian orang namanya ruqyah dengan jin melulu ya, tidak. Ruqyah bisa penyakit, semua penyakit boleh dengan ruqyah. Anak kecil panas bisa kita ruqyah ya. Kalau nggak ada dokter mau diapain? Kita kasih kompres sambil kita ruqyahin, enggak apa, berdoa obat. Ya, kena ain juga ya. Orang mandang dengan pandangan yang hasad atau karena takjub lupa memuji Allah, maka di antaranya manfaatnya dengan ruqyah, atau homa dengan sengatan hewan berbisa ya. Kena kalajengking atau yang lain, maka ular atau yang lainnya, maka ruqyah ampuh. Kita enggak apa-apa kita gabungkan dengan obat medis modern. Oke, tapi kita tambah dengan ruqyah enggak ada masalah, gabung dua-duanya dengan usaha ini atau dengan gangguan jin, dan gangguan jin sangat banyak. Maka ini adalah beberapa kebutuhan ruqyah. Baik. Kita bahas berikutnya. Syarat ruqyah syar'iyah. Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ruqyah syar'i memenuhi 3 syarat. 3 syarat. Yaitu pertama dengan Al-Qur'an dan sunnah. Doa-doa Al-Qur'an dan sunnah. Yang kedua dengan bahasa Arab atau yang dipahami. Selain bahasa Arab tidak apa-apa, yang penting dipahami. Kenapa harus dipahami? Khawatirnya kalau tidak dipahami ternyata permintaan-permintaan kepada jin dikhawatirkan. Yang ketiga adalah meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Adapun ruqyah hanyalah sebab. Ruqyah, peruqyah hanyalah sebab. Jadi kalau ternyata ruqyah tersebut bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka repot.
Kalau ternyata ada bahasa yang tidak dipahami, maka repot. Dia tengah-tengah dia baca Al-Fatihah atau ada was-was itu bahaya. Itu berarti tidak boleh kita pakai karena itu khawatirnya adalah permohonan kepada jin untuk menyembuhkan. Yang ketiga meyakini bahwasanya menyembuhkan hanyalah Allah, adapun ruqyah hanyalah sebab. Dari situ kita tahu kalau ternyata ruqyah tidak memenuhi persyaratan ini, maka seperti ada bacaan-bacaan tidak benar, ada permohonan kepada jin, terutama bisa kita lihat dari sisi peruqyah. Ini sulit kita mengetahui ini ruqyah boleh tidak, tapi kita bisa lihat di sisi peruqyah. Kalau tukang ruqyahnya ternyata sering ke masjid, dia menjalankan sunnah, dia tidak aneh-aneh, tidak pergi ke kuburan, tidak pergi ke dukun, maka insya Allah ruqyahnya benar. Ya, ruqyahnya benar. Tapi kalau ternyata dia sudah mulai pakai cincin-cincin, pakai kalung-kalung, ini mending kita tinggalkan, ya. Karena kita khawatir ternyata dia kerjasama dengan jin sehingga terjerumus dalam ruqyah yang syirik, ruqyah yang syirik. Ya. Taib. Berikutnya tata cara ruqyah. Tata cara ruqyah, ya. Ruqyah tentu dengan baca Al-Quran dan hadis dengan doa-doa, ya. Kemudian bisa sekedar dibacakan tanpa ditiupkan. Ini boleh, ini pernah dicontohkan. Ini berdoa, seorang berdoa, ya. Sekedar dibacakan, ya. Dan di antaranya bisa saja sembuh dengan doa, dan doa termasuk ruqyah, ya. Kita berdoa kepada Allah termasuk apa? Termasuk ruqyah. Jadi seorang bisa saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Ya. Atau dia baca Al-Qur'an tanpa ditiupkan, tanpa menyentuh orang yang sakit. Dia baca Al-Qur'an saja, baca Al-Qur'an, baca doa. Ini boleh juga. Yang kedua misalnya dengan nafas, an-nafas. An-nafas itu ditiupkan dengan sedikit liur. Ya. Baca kemudian sambil ditiupkan, baca sambil ada sedikit liur cuma sedikit banget, tapi tiupannya kenceng, liurnya sedikit. Yang lebih daripada itu tafel, ya. Ini dengan apa? Dengan at-taflu, ini dengan air liur yang banyak. Dengan ludah, ya. Jadi ada lebih banyak, liurnya lebih banyak. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutnya dia baca Al-Qur'an, setelah itu dia kumpulkan ludahnya baru dia semburkan kepada orang yang sakit. Ya. Boleh seorang dia baca dulu Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baru dia kumpulkan air liurnya, baru kemudian ludahkan atau dia ludahkan di air kemudian diminumkan, juga boleh. Di antara ruqyah. Di antaranya dengan menyentuh, ya, menyentuh lokasi sakit atau ubun-ubun pasien. Ini antara model ruqyah juga boleh. Demikian, ya. Bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini, ya. Atau bisa juga dengan meniupkan atau nafas atau tafel, dalam kurung an-nafas atau at-taflu ke tangan, ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Sebagaimana Nabi pernah melakukannya. Usap ke seluruh tubuh. Atau ke tempat yang sakit. Ke lokasi yang sakit. Ini juga boleh, ya. Seperti Nabi ketika mutir, Nabi baca 3 qul,
Kemudian Nabi usapkan ke seluruh tubuh. Demikian juga boleh seorang baca Al-Fatihah, dia tiupkan air liurnya ke tangan, kemudian dia sentuhkan kepada orang yang sakit. Itu juga boleh. Di antara juga yang dibolehkan adalah dengan membaca di air lalu diminumkan. Sebagian diriwayatkan dari para salaf. Yang ada khilaf, yaitu menulis doa dengan minyak zaitun misalnya, menulis doa ruqyah dengan minyak zaitun misalnya, lalu dilarutkan ke air, lalu diminum. Maka ini ada khilaf di kalangan para salaf, tapi Ibnu Taimiyah membolehkan. Misalnya seorang menulis doa dengan ruqyah dengan pena atau apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian setelah itu airnya dicampurkan ke air kemudian diminumkan. Wallahu alam bisawab, ada khilaf tapi yang lain dibolehkan ya. Ruqyah ya. Saya ingatkan tadi jangan lupa doa ya. Jangan lupa. Kita boleh berdoa bebas, jangan lupa doa kesembuhan untuk kesembuhan ya. Sebelum ruqyah, ketika ruqyah, maupun sesudah ruqyah. Doa kepada Allah, angkat tangan ya, agar diberi kesembuhan. Bahkan saya cerita, saya punya kawan dia hafiz Quran, tapi dia terkena sihir, mungkin sudah lama dia kesakitan, dia sering cerita sama saya dan dia berusaha meruqyah diri sendiri tapi enggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia hajian, kemudian dia berdoa di padang Arafah tanpa meruqyah, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, sembuh. Pulang haji sembuh dari penyakit yang dia derita. Kalau tidak salah dia selalu buang air darah seperti itu kalau tidak salah ya. Saya masih ingat dulu ya. Kemudian dia berdoa di padang Arafah, kemudian dia sembuh, dia cerita kepada saya. Jadi menurut saya doa itu sangat penting ya, sangat penting. Taib. Pembahasan berikutnya hukum ruqyah dengan cara-cara yang tidak datang dalam dalil, tapi bukan syirik. Ini ada pembahasan ya, tentang bagaimana hukum ruqyah dengan cara-cara yang tidak datang dalam dalil, tapi bukan syirik. Misalnya sebagian orang dengan memijit, dengan memukul misalnya pada bagian tertentu, misalnya dengan kasih macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada hukum asalnya boleh. Karena ruqyah itu dia mirip dengan pengobatan. Asalnya pengobatan kita boleh dengan pengobatan apapun. Yang penting jangan syirik. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang ruqyah, Rasulullah berkata, "I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Rasulullah SAW berkata dalam hadis, "I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Kata Nabi SAW, paparkan kepadaku ruqyah kalian, sungguhnya tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Berarti hukum asal ruqyah, kalau tidak ada syirik atau hal yang mengatakan pada syirik atau pelanggaran syariat, tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada menyentuh laki menyentuh perempuan misalnya, tidak ada khalwat berdua dengan perempuan, tidak ada ikhtilat laki-laki perempuan, selama tidak melanggar syariat dan selama tidak syirik, maka hukum asalnya ruqyah boleh-boleh saja. Ada yang ruqyah mungkin dia baca Quran sambil dia mijit, ada ruqyah dia baca sambil dia taburkan minyak tertentu, itu boleh-boleh saja. Karena dia adalah pengobatan. Yang penting dengan Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab dipahami dan meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mungkin yang hadir di benak saya tentang masalah ruqyah. Tunggu. Terakhir, adab-adab ya. Adab-adab meruqyah. Di sinilah.
adab-adab ruqyah. Yang pertama, usahakan keduanya yang meruqyah dan diruqyah berwudu, bersuci. Kalau bisa demikian, bersuci. Kemudian keduanya menghadap kiblat karena dianjurkan berdoa menghadap kiblat. Ini di antaranya mungkin yang harus diperhatikan ya. Kemudian jangan lupa peruqyah membaca, mentadaburi yang dibaca. Ini lebih kuat ya. Kemudian hati keduanya bergantung kepada Allah. Hati keduanya bersandar kepada Allah. Ya. Hindari maksiat. Maksiat maksudnya seperti lelaki menyentuh wanita secara langsung atau melihat aurat sebagian wanita atau sang laki kemudian melihat tertarik dengan sang wanita. Kadang-kadang peruqyah laki-laki terkadang yang diruqyah wanita. Oleh karenanya adab-adab ini harus diperhatikan agar ruqyah tersebut semakin kuat ya. Wallahu alam bishawab. Ini saja kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita juga tambahkan ya, seandainya ada pengaruh boleh diulang-ulang ya. Seandainya ada ayat yang memberi pengaruh, maka boleh diulang-ulang ya. Baik, silakan kawan-kawan dari ITB, alumni maupun yang masih belajar Ittiba'us Sunnah, Majelis Ittiba yang mau bertanya saya persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Sekarang masuk tanya jawab. Udah ada yang resen di Zoom kita untuk Amril Tanjung. Fadil Ustaz kalau mau tanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi mengenai hadis ibu-ibu yang datang minta didoakan oleh Allah tadi, Allah mengatakan bahwa jika mau bersabar bagi surga, kita tidak sebut akan saya doakan. Ya. Apakah bisa dipahami hukumnya baiknya bahwa bersabar itu lebih baik daripada berobat? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak ulama berpendapat bahwasanya berobat itu tidaklah wajib ya. Bahwasanya berobat itu tidaklah wajib ya. Dia sunnah, dan jika seorang bisa bersabar dan tidak menyebabkan dia binasa, sabar itu lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi saya katakan wallahu a'lam ini Rasulullah menyuruh berobat, Rasulullah memerintah untuk meruqyah, Rasulullah juga minta ruqyah, Rasulullah menyuruh untuk minta ruqyah, Rasulullah juga mengobati dengan kai. Ya, jadi intinya dalil-dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW berusaha mengobati ada. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sebagian orang untuk minta ruqyah juga ada. Rasulullah menyuruh sebagian orang untuk bersabar juga ada. Sehingga wallahu alam kembali kepada kondisi masing-masing orang. Jika ternyata dia tidak berobat bisa menimbulkan kebinasaan baginya, maka ini hendaknya dia berobat karena seorang tidak menyerumuskan diri dalam kebinasaan, dia berusaha berobat. Tapi kalau dia rasa bahwasanya dengan kesabarannya dia masih bisa menjalankan aktivitas misalnya, dan dia bisa tetap bertakwa kepada Allah, bisa beribadah dengan baik ya, maka mungkin bersabar lebih baik baginya. Ya, tapi kita katakan kembali kepada kondisi seseorang ya. Seorang bisa berbeda-beda. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi dalam sebagian riwayat, dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengobati.
Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menyuruh untuk berobat, tadawaw, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Dalam sebagian hadis Rasulullah suruh bersabar, sehingga bisa jadi kembali kepada kondisi masing-masing orang. Jika dengan bersabar dia masih bisa menjalankan ibadah, kemaslahatan besar masih dia raih, bisa diraih, dia bersabar itu lebih baik ya. Bisa lebih baik. Ya, tapi kalau ternyata dia tidak berobat, ternyata kemaslahatannya semakin hancur, dia tidak bisa beribadah dengan baik, dia tidak bisa mengurusi keluarganya, maka orang seperti ini lebih baik dia berobat agar dia mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin untuk pertanyaan berikutnya dari kolom chat sudah ada beberapa yang masuk, Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang terkait kanker, Ustaz. Jika terkena kanker dan ingin mengobati dengan Al-Quran, bagaimana niatnya saat membaca Al-Quran dan surat mana yang lebih afdal? Apakah sama saja semua surat yang dibaca? Dan untuk doa ruqyah sebelum atau saat kita meruqyah atau sesudah kita meruqyah, apakah ada doa khususnya, Ustaz? Boleh dalam bahasa Indonesia. Adapun ruqyah yang datang dalam Al-Quran dan hadis, ya biasanya dalam hadis dalam bentuk doa-doa ya. Dalam hadis dalam bentuk doa. Anda bisa lihat dalam buku-buku ruqyah ya. Tapi kalau seandainya kita ingin berdoa dengan bahasa Indonesia boleh. Sebelum ruqyah kita berdoa, ya Allah, mudahkan aku dengan ruqyah ini, kau sembuhkan. Bahasa Indonesia yang ada masalah. Di tengah-tengah kita ruqyah kita berdoa lagi, ya Allah, mudahkanlah aku, sembuhkanlah penyakitku misalnya. Atau setelah kita ruqyah kita berdoa, ya Allah, aku sudah berusaha, ya Allah. Enggak ada masalah. Jadi doa itu saya katakan tadi terkadang bisa menyembuhkan tanpa harus meruqyah. Dan bisa menyembuhkan terkadang tanpa harus meruqyah. Ruqyah adalah sebab, doa juga ada sebab. Kita gunakan semua sebab yang bisa menyembuhkan penyakit kita ya. Adapun doa-doa khusus dimasukkan dalam hadis-hadis Nabi, dimasukkan oleh para ulama dalam doa-doa ruqyah. Doa yang dibaca ketika seorang sedang sakit ya, doa-doa tersebut. Adapun Al-Qur'an, Allah alam bisawab, sebagian ulama mereka menulis ayat-ayat yang punya pengaruh, terutama misalnya kita tahu orang ini terkena sihir atau terkena ain, maka difokuskan baca ayat-ayat yang berkaitan dengan duel antara Nabi Musa dengan para penyihir misalnya. Innallaha sayubtiluh, misalnya Allah akan membatalkan sihir mereka. Difokuskan untuk ayat-ayat yang seperti itu. Tapi kalau penyakitnya bukan karena sihir misalnya, maka baca saja Al-Baqarah, baca Al-Quran. Al-Quran secara umum adalah syifa. Baca Al-Fatihah, 3 qul, ayat surat-surat yang punya pengaruh besar seperti Al-Fatihah, 3 qul, ayat kursi. Sisanya kita baca surat apapun enggak ada masalah. Al-Baqarah. Tapi ketika baca, hadirkan dalam niat untuk meruqyah. Hadirkan dalam niat untuk meruqyah. Bisa kita meruqyah diri kita sendiri. Jangan terlalu tergantung sama orang. Oh, kita harus ke ustaz ini, harus ke ustaz anu. Enggak, kita sendiri. Sendiri kita takwa kepada Allah, minta sebelum meruqyah kita berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Kita baca. Kita berwudu menghadap kiblat, kita baca, mengobati diri kita, atau kita mengobati keluarga kita, istri kita, anak kita, ya. Karena kita sebagian orang sedikit-sedikit harus pergi ke sana, pergi ke sini, itu yang kadang-kadang hatinya malah tergantung kepada peruqyahnya, ya, hati-hati tergantung pada peruqyahnya, bukan kepada Allah yang dikhawatirkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara hal yang menghalangi orang masuk surga tanpa hisab adalah al-istirqa, humul ladzina la yastarqun, itu orang-orang minta ruqyah. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya, jika dia minta ruqyah dalam kondisi tidak mendesak, minta ruqyah kepada orang lain, maka ini membuat dia terhalangi dari masuk surga tanpa hisab. Pendapat yang lain, pendapat yang lain maksudnya jika dia minta ruqyah dalam kondisi hatinya sangat tergantung kepada orang tersebut. Oh, ini kalau ustaz itu yang baca insya Allah sembuh. Kalau asalnya seorang kalau minta ruqyah boleh ke imam masjid di sekitarnya. Tidak perlu harus pergi ke safar ke luar negeri, ke safar ke luar kota, Anda perlu. Kalau perlu dia ruqyah dirinya sendiri. Dia baca ruqyah dirinya sendiri. Jadi baca Al-Quran, surat-surat utama, Al-Fatihah, 3 qul, ayat kursi. Sisanya baca surat apa saja, tapi niatnya untuk mengobati. Niat dalam diri untuk meruqyah. Jadi perlu dihadirkan niat tersebut ketika baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari ACC. Waktu saya SD, kakek berkunjung satu kali dalam 2 bulan. Saat hendak berpisah, suka berdoa dan meludahi tengkuk saya, padahal saya tidak sakit. Saya yakin dia berdoa untuk saya. Apakah ini ada sunnahnya doa dengan
cara meludahi tersebut? Mungkin dia mendoakan ayat kursi ya. Jadi kan kita boleh meludahi, tadi ada saya sudah sebutkan dengan tafas. Tafas itu lebih banyak udaranya, sedikit ludahnya mungkin cuma sedikit, tapi kalau tafal itu lebih banyak lagi ludahnya. Kumpulin baru ludahin, itu tidak apa-apa. Ya mungkin kakek tadi meruqyah dengan baca ayat kursi, kita nggak tahu ya, atau baca 3 kul. Tanya aja kakek dulu bacain apa kek. Tapi kalau dia ternyata baca ayat Al-Quran nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Mungkin dia ingin minta kepada Allah agar antum terlindungi dari godaan syaitan misalnya. Dan itu ruqyah yang diperbolehkan. Sama yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Baik. Selanjutnya. Sabar Ustaz, berikutnya dari Anana. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja penyakit yang bisa disembuhkan dengan ruqyah dan seberapa sering dalam sehari kita boleh meruqyah? Tadi telah sampaikan semua penyakit, tapi berapa sering dalam sehari Ustaz? Saya rasa tidak ada aturan khusus berapa kali. Semudahnya seorang. Sekali dia duduk dia bisa baca berapa surat misalnya. Sekali duduk. Apalagi kalau penyakit misalnya kerasukan jin. Ada teman saya pernah baca sampai jinnya keluar setelah 4 juz atau 5 juz atau 7 juz, saya lupa. Lama dibacain terus nggak berhenti sampai jinnya keluar. Ya tergantung. Jadi kalau kita memang mudah untuk baca sehari 3 kali, 4 kali, oke saja. Nggak ada masalah. Kita dapat pahala. Karena kita ruqyah itu ibadah, ya ibadah. Jadi nggak ada salahnya kita sambil khatam Quran kita niatkan untuk mengobati diri kita, nggak ada masalah. Ya kita niatkan untuk mendekatkan diri. Jadi baca Quran dengan banyak niat. Niatkan untuk dekatkan diri kepada Allah, niatkan untuk menyembuhkan penyakit hati, niatkan untuk menyembuhkan penyakit badan dengan ruqyah, ya. Niatnya agar setiap ayat mendapatkan pahala misalnya. Niatkan agar Al-Quran menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dalam satu kali baca Quran kita bisa punya banyak niat. Tapi kalau kita sedang dalam rangka penyembuhan, maka niatnya untuk meruqyah harus diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ukti Lia Mutia Anista. Bismillah, Ustaz, apakah benar bercak hitam yang muncul tiba-tiba ditulis adalah nazroh atau pandangan jin nasab? Dan adakah cara meruqyah tempat dengan taburan air garam? Bismillah, Ustaz. Wallahu alam ya. Mengenai air garam ini ada hadis tapi saya lupa tentang kesahihannya. Saya lupa ya. Mengenai air garam ya. Allah alam bisawab. Ada hadis cuma saya lagi tidak ingat tentang keabsahannya. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya kalau di antara ruqyah yang jelas-jelas diperbolehkan, ketika rumah kita merasa rumah kita diganggu, kita tinggal baca surat Al-Baqarah. Kita baca dengan mengeraskan suara, kita baca sekali di ruangan sebelah sana, kita baca ruangan sebelah sini, kita isi dengan sholat-sholat sunnah. Setan tidak betah tinggal di rumah yang dihidupkan syiar-syiar Allah ya. Maka di antara agar mengusir setan dari suatu rumah dengan kita banyak ibadah di situ, dengan kita sendiri banyak baca Al-Quran, sholat malam di situ, dan itu di antara hal-hal yang membantu mengusir setan. Jadi dengan surat Al-Baqarah, Iqra'u Al-Baqarah fa innahu la yastati'u al-batalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surat Al-Baqarah sehingga karena setan para penyihir tidak mampu melawan surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, tapi baca Al-Quran, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, di antara surat khusus untuk ruqyah rumah, artinya untuk menjauhkan dari gangguan syaitan atau untuk mengusir syaitan adalah dengan baca surat Al-Baqarah. Adapun menaburkan air garam, wallahu alam, saya tidak tahu. Silakan Ustaz. Berikutnya dari Akhi Isron. Assalamualaikum Ustaz. Jika riwayat mengenai ruqyah yang dibayar, apakah ini tidak menyelisih surat Al-Baqarah ayat 41 mengenai menjual ayat-ayat Allah? Jika sakit fisik, apakah boleh mencukupkan dengan pengobatan ruqyah saja tanpa harus ikhtiar ke dokter? Adapun ayat tentang dilarang membuat ayat-ayat menjual ayat Allah, itu maksudnya orang Yahudi Ahlul Kitab yang mereka merubah tafsiran Taurat dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Jadi harusnya ada hukum Taurat yang haram, kata mereka tidak apa-apa. Itu disebut mereka membuat ayat Allah, menjual ayat-ayat Allah, artinya mereka obral ayat-ayat Allah untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka, sehingga pembesar-pembesar mereka tetap bisa melakukan apa yang haram karena ada dalilnya di Taurat. Itu diantaranya, maksudnya
demikian Allah Ta'ala. Bukan maksudnya untuk meruqyah. Adapun ruqyah sebenarnya mengatakan boleh ya karena tadi dia adalah sebagian dari bentuk pengobatan. Asalnya seorang meruqyah tanpa harus menjadikan itu sebagai pekerjaan karena itu tidak dilakukan oleh para salaf ya. Kemudian juga asalnya dia ikhlas. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satu aminkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang terkalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, membantu saudaranya, maka lakukanlah. Asalnya dia tidak perlu untuk minta upah ya. Tapi kalau ada yang kasih maka silakan. Kalau ada yang kasih hadiah karena dia harus konsentrasi mengobati sehingga dia tidak bisa mencari nafkah misalnya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri kasusnya khusus, yaitu dia punya hak, para sahabat punya hak untuk dijamu, tapi mereka tidak mau menjamu. Ketika mereka butuh baru mereka minta kepada sahabat untuk mengobati. Itu pun para sahabat tidak langsung ambil, mereka konsultasi dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Ini dalil bahwasanya boleh. Tidak memandang kekhususan kondisi, ini boleh. Ya karena ini adalah bentuk dari pengobatan. Pada dasarnya seorang ketika mengobati dia boleh meminta upah ya. Tapi saya katakan dihindari hal tersebut kecuali memang seorang tidak punya penghasilan, kemudian ada yang kasih hadiah, maka mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Wallahu alam bishawab. Sampai Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan rumah tangga juga Ustaz, dan yang menarik untuk ini. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Suami teman Ana dulunya punya pegangan atau jimat sebelum hijrah. Saat marah, beliau tidak bisa mengontrol tangannya dan berujung menyakiti anak dan istrinya. Sang istri menyuruh suami untuk meruqyah, tapi sang suami tidak mau karena jika diruqyah bukan termasuk golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Masalah orang-orang masuk surga tanpa hisab, di antara sifat-sifat mereka adalah tidak minta untuk diruqyah. Makanya dibahas oleh para ulama, dibahas oleh Syekh Utsaimin, dibahas dalam syarah Sahih Bukhari, dibahas oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya, dibahas oleh para ulama Ibnu Rajab dan yang lainnya. Intinya saya ambil kesimpulan, dibahas oleh Ibnu Abdul Bar. Intinya mereka membawakan makna tersebut kepada kalau meminta tidak ada keperluan mendesak. Sedikit-sedikit minta ruqyah. Jangan minta ruqyah, kamu ruqyah diri sendiri. Karena namanya minta-minta itu enggak bagus. Sedikit-sedikit ruqyah dong, jangan. Sehingga yang kedua tadi memiliki ketergantungan kepada orang yang meruqyah. Ya, memiliki ketergantungan kepada orang yang meruqyah ya. Itu di antaranya. Adapun jika dia dalam kondisi terdesak, dia boleh minta ruqyah. Rasulullah pernah menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Rasulullah SAW pernah menyuruh Asma binti Umais untuk minta ruqyah. Sehingga tidak jadi masalah seorang minta ruqyah dalam kondisi terdesak. Seperti tadi dalam kondisi terdesak, dia kalau ini hilang kontrol, boleh minta ruqyah. Kalau dia tidak mau minta ruqyah, dia ruqyah diri sendiri. Atau istrinya ngeruqyah. Tidak perlu panggil orang, istrinya aja ruqyah, enggak ada masalah. Anaknya ngeruqyah. Atau dia ruqyah diri sendiri, enggak ada masalah. Ya, kalau dia takut saya tidak minta ruqyah, sudah kalau kamu tidak minta ruqyah, saya ruqyahin sekarang. Kamu enggak minta dari saya ruqyahin. Atau kamu ruqyah diri sendiri. Ya. Intinya dalam kondisi terdesak, seorang boleh minta ruqyah karena Nabi pernah nyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Nabi pernah menyuruh Asma binti Umais untuk minta ruqyah. Enggak mungkin Rasulullah menyuruh Aisyah keluar dari 70.000 golongan yang masuk ke tempat tanpa hisab. Ini menunjukkan dalam kondisi terdesak, seorang boleh minta ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak meruqyah, tidak minta, ini Rasulullah akhiri dengan hadis wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Menunjukkan jika seorang minta ruqyah tapi hatinya tidak terikat kepada sang peruqyah, ya, dia serahkan kepada Allah, maka insyaallah tidak jadi masalah. Kalau Ustaz, pertanyaan berikutnya ini gabungan dari dua pertanyaan yang hampir sama Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh tim selalu diberi kesehatan dan semangat berbagi ilmu. Izin bertanya, bolehkah meruqyah setiap hari tanpa ada sebab? Misalnya setiap hari selalu menyemburkan air yang dibacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri dan keluarga Ustaz. Saya rasa itu bukan merupakan sunnah, sunnah. Kita alhamdulillah ada cara yang lain. Dengan doa zikir pagi petang, itu aja kita kerjain. Nggak usah tiap hari kita baca Al-Fatihah nyembur ke anak, nggak perlu. Saya rasa nggak perlu, kecuali ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, maka kita dengan baca Quran, dengan zikir pagi petang, dengan baca Quran di rumah, insya Allah Allah menjaga kita ya. Jadi kalau sebab tertentu baru kita ruqyah. Karena bukan merupakan kebiasaan salaf, mereka selalu meruqyah diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Taufik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari A. Deki Kurniawan Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan ruqyah bahwa meminta ruqyah akan dihisab, sedangkan orang yang tidak meminta diruqyah akan tidak dihisab. Dan bagaimana cara meruqyah dengan daun bidara Ustaz? Tadi sudah kita jelaskan mengenai apa namanya, mengenai yang yang akan dihisab adalah orang yang kalau ingin diruqyah tetapi tetap tidak keluar dari keutamaan 70.000 golongan, 70.000 orang yang mau surga tanpa azab tanpa hisab. Tadi sudah kita jelaskan, jika dia meminta ruqyah ke dalam kondisi terdesak, selama hatinya tidak terikat kepada sang peruqyah, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah jika dia pertama menggantungkan hatinya kepada sang peruqyah, itu yang dilarang. Yang kedua tidak mendesak sedikit-sedikit minta ruqyah itu yang dilarang. Nah, itu menunjukkan dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kondisi tadi, jika dia dalam kondisi terdesak tapi hatinya tidak bersandar kepada sang peruqyah, hatinya bersandar kepada Allah, maka insya Allah tidak jadi masalah. Adapun dengan daun bidara, maka disebutkan oleh sebagian ulama ya, seperti diambil 7 lembar, kemudian digosok, kemudian dicampurkan dengan air. Tapi saya wallahu alam saya tidak tahu ya. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama, dan kita katakan tadi bahwasanya hukum asal ruqyah pengobatan adalah boleh-boleh saja, apalagi datang dari para salaf, selama tidak ada kesyirikan. Selama tidak ada kesyirikan, selama tidak ada kemaksiatan. Selama tidak ada kemaksiatan, tidak ada kesyirikan. Karena dia adalah pengobatan boleh-boleh saja dengan hal-hal yang tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi kalau ada asar dari salaf dan apalagi para ulama menyebutkan, maka insya Allah tidak mengapa. Mungkin mereka punya dalil yang kita tidak ketahui. Kalau pertanyaan dari Ukti Malang. Bismillah, mau bertanya Ustaz, ini terkait dengan tempat usaha. Bagaimana dengan tempat usaha atau rumah yang katanya ada hasad atau aib? Bagaimana cara meruqyah tempat tersebut Ustaz? Mudah, tinggal kita baca surah Al-Baqarah tadi. Orang mau ain rumah kita, biarin aja. Kita namanya orang tidak bisa kita atur hati mereka. Dia mau ruqyah, dia mau mengaini rumah kita, ya sudahlah. Tugas kita adalah kita hidupkan sunnah dalam rumah, baca Al-Quran, sholat malam, jauhkan rumah dari musik-musik, jauhkan rumah dari tonton-tontonan yang haram. Ya kita seperti itu. Sehingga rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Dodi, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, ini ada Ukti Ustaz yang di ruang di chat langsung, mungkin bisa kita persilakan. Fadli Umi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi anak saya itu umur 9 tahun sama umur 5 tahun, Ustaz. Indikasinya jinasab, dan suami saya juga. Indikasinya apa? Indikasinya apa? Jinasab. Jinasab begitu. Apa maksudnya jinasab itu? Terkena jinasab yang dari nenek moyang yang mungkin dipuja atau seperti itu loh. Nah, kejadiannya itu dari sejak bayi itu dia cerita itu bisa ngelihat makhluk-makhluk gitu, tapi cuma bayangan gitu loh Ustaz. Terus kemudian semakin dia banyak hafalan Al-Qur'annya, kan sekarang sudah mau menghafal sekitar 2 juzan gitu. Itu dia itu ada penyakit-penyakit yang aneh, kadang tremor tangannya, kadang tremor kakinya, terus kadang itu tahu-tahu dia melihat ke atas nggak sadar gitu. Terus saya bawa ke dokter, cek ke rumah sakit, nggak ada yang sakit. Setiap sampai ke rumah sakit itu katanya nggak ada penyakitnya begitu. Terus kemudian saya bawa ke pengobatan akhir zaman itu loh Ustaz, terapi pas. Ke dokter Galis Surakarta itu ditarik tulang ekornya, selang 1 hari itu anak saya malah bisa melihat dengan jelas. Untuk jadi ketakutan, dan sehari itu bisa kesurupan 10 kali begitu Ustaz. Kemudian kan saya kewalahan karena dia itu kalau pas kesurupan begitu ngajak berkelahi, benar-benar mau mencekik saya, mau menghantam, mau nendang, pokoknya seperti itu. Dan nanti akhirnya ayahnya sama adiknya yang umur 5 tahun itu juga bergejolak begitu.
Jadi setiap kali ada pemantik dari adik atau ayahnya itu, anak yang 9 tahun itu pasti terus nanti kesurupan setiap hari seperti itu sampai 3 bulan. Nah kan saya sampai mendatangkan peruqyah begitu, katanya kok saya itu sampai nggak boleh pulang ke rumah orang tua mertua saya gitu, karena indikasinya jenazahnya dari sana, dengan ciri-ciri bahwa semua anak Pak D saya itu ada satu, setiap anak Pak D saya itu ada satu yang belum nikah sampai umur, padahal dari segi wajah cantik atau tampan begitu, terus berpendidikan tinggi dan finansialnya itu sudah, maksudnya kerja kantoran begitu. Dan sering kerasukan juga, enggak? Apa? Yang enggak menikah itu sering kerasukan juga. Dia itu pernah ini Ustaz, yang satu ada yang pernah koma 2 bulan, padahal kata dokter stroke tapi enggak darah tinggi. Terus adik suami saya kan baru umur 28 dan itu juga disuruh nikah itu belum mau gitu, dan dia sering setiap yang belum nikah itu kan ada satu gitu, kakaknya ada 2. Enggak, jadi Bu, ya sudah itu enggak usah intinya ruqyah saja, itu anak kasihan. Ruqyah, ibu aja ruqyah baca terus, suami ruqyah gantian. Anggap saja ini suatu ujian hidup ya. Kita meruqyah juga dapat pahala, kita berusaha berbuat. Jadi tidak ada yang terbuang waktu sia-sia. Apalagi itu anak kita sendiri, ya dia sedang diuji. Kalau ada ustadz yang bisa meruqyah, ustadz yang meruqyah. Kalau enggak, ibu ruqyah sendiri. Apalagi anak tadi sudah mulai menghafal. Kalau anak saya ini alhamdulillah sudah membaik, sudah menghafal lagi tanpa gangguan. Dia dari TK itu nggak pernah bolong sholat 5 waktunya, nggak pernah bolong tilawahnya itu setiap hari. Cuman dulu pas setelah saya terapi pas sering kesurupan itu, dia itu setiap mau waktu sholat pasti kesurupan, atau setelahnya setelah sholat dia kesurupan, mau baca Al-Quran kesurupan begitu. Jadi sekarang sudah baik. Jadi yang saya tanyakan itu ini Ustaz, kok setiap ada Ustadz peruqyah itu menyarankan kami untuk menuntaskan anak saya dan jangan pulang ke rumah dulu biar tidak menguat lagi gangguannya begitu. Jadi kan dilema juga Ustadz, kan mau silaturahmi ke orang tua tapi sebelum di sana benar-benar sudah bersih, ada yang ruqyah, jangan pulang dulu begitu. Menurut Ustadz bagaimana gitu? Kalau saya sih itu hal yang tidak pasti. Saya rasa itu bukan hal yang pasti, belum tentu. Dan belum tentu juga kalau ke sana kemudian jin bisa menggoda, dan belum tentu, bisa jadi itu adalah hal yang semakin disenangi oleh jin kalau kita tidak bisa silaturahmi. Kalau menurut saya kita silaturahmi wajar-wajar saja, butuh silaturahmi ketika dia mau berangkat ke sana, dia berdoa. Kemudian dia meruqyah dirinya, kemudian normal-normal saja. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Kecuali kalau nanti sudah ke sana dicoba sekali 2 kali ternyata tambah parah, ya berarti ada sebab. Berarti kalau dia ke sana dia semakin parah, nah itu baru kemudian kita mengambil keputusan. Tapi kalau ternyata hanya praduga, saya rasa itu bukan hal yang kuat untuk membuat kita memutuskan silaturahmi. Jadi tinggal kita mengambil sebab. Sebelum ke sana misalnya sang anak disuruh berwudu, kemudian misalnya sholat sunnah wudu, baru jalan, bismillah, baca doa, sampai ke sana secukupnya, pulang, sudah begitu saja. Jadi tidak perlu memutuskan silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.